Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Masih hangat ya tentang berita yang menginformasikan bahwasanya Malaysia melalui ilmuwannya berulah lagi ya dengan mengatakan bahwasanya Pulau Natuna itu milik Malaysia. Jika dilihat dari sejarah, mari kita lihat videonya ya. Jangan lupa pada channel di sisi kontroversi China yang mengancam secara perlahan Kepulauan Natuna dengan berbagai cara, di mana China yang terus mengklaim Natuna milik mereka hingga saat ini masih belum usai. Kontroversi baru pun akhir ini muncul dari ilmuwan asal negeri jiran Malaysia. Secara mengejutkan, ilmuwan asal negeri jiran tersebut mengklaim sebenarnya Kepulauan Natuna adalah milik mereka negara Malaysia. Salah satu media milik Malaysia, M-Star 7, menyebut Moh Hasmi Modurusli, dosen senior di Universiti Sains Islam Malaysia Terengganu, menyebut sejarah Kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara bagian di Malaya, yang kemudian dikenal dengan Malaysia. Menurut Moh Hasmi Modurusli, jika dilihat pada peta Asia Tenggara, terlihat jelas bahwa Kepulauan Natuna secara alami berada sejajar dengan letak negara bagian Terengganu, jika ditarik garis lurus dari pantai negara bagian ke arah timur. Sedangkan perbatasan Indonesia jelas melengkung ke atas dan tidak dalam satu garis lurus. Maka bukti dari itu, ilmuwan tersebut mengatakan masuk akal jika Kepulauan Natuna tidak memiliki hubungan dengan Indonesia. Dikatakan lagi Kepulauan Natuna berbeda dengan jajahan Belanda lainnya di Indonesia, seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, Makassar, dan Papua. Wilayah-wilayah tersebut adalah milik Indonesia yang mewarisinya dari bekas penjajahannya, yaitu Belanda, ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945 tegasnya. Oke. Coba sekarang kita buka tentang sejarah. Tentang sejarah Malaysia ya. Pada masa kerajaan Majapahit dulu, itu Malaysia, di wilayah Malaysia itu tidak ada orang ya. Ini masa kerajaan Majapahit, bukan masa kerajaan Kutai ya. Apalagi masa kerajaan Kutai, mungkin di wilayah Malaysia sekarang itu berupa hutan belantara yang sangat lebat. Itu pada masa kerajaan Kutai pada tahun 400 atau abad keempat ya. Abad keempat ini bisa jadi tahun 300 ya. Nah, yang akan kita bicarakan hari ini adalah masa kerajaan Majapahit. Masa kerajaan Majapahit ini berdiri mulai tahun 1293. Pada masa itu pun kerajaan Malaysia yang saat ini ada itu tidak ada ya, karena masih berupa hutan. Lalu pada masa Majapahit pertengahan antara tahun 1334, di mana Mahapati Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit. Dan sejak masa itu Mahapati Gajah Mada mulai mengadakan ekspedisi penaklukan pulau-pulau di seberang lautan, yang dalam keterangan skrip-skrip kuno Majapahit disebut Nuswantoro. Jadi mulai termasuk kerajaan Sriwijaya, Sumatera atau Palembang ya, itu tidak luput dari usaha
penaklukan yang dilakukan oleh Gajah Mada. Nah, kerajaan Sriwijaya ini adalah awal mula kerajaan Melayu di Nusantara ya, yang pada waktu itu tentu masih beragama Hindu. Setelah itu kita akan menuju ke masa akan runtuhnya kerajaan Majapahit, yang mana pada waktu itu kerajaan Majapahit dilanda perang saudara, yang dalam sejarah ditulis dengan perang Paregreg ya, perang Paregreg. Kemudian kerajaan Sriwijaya berencana melepaskan diri dari kerajaan Majapahit atau dari pengaruh kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya akan melepaskan diri pada waktu itu. Lalu kerajaan Majapahit menyerbu kerajaan Sriwijaya, sehingga sampai saat ini kerajaan Sriwijaya tidak kita tahu di mana posisinya. Namun para peneliti mentafsirkan kerajaan Sriwijaya itu berada di sekitar Musi Banyuasin saat ini. Kita kembali ke masa penyerbuan kerajaan Majapahit terhadap kerajaan Sriwijaya dahulu ya, antara tahun 1400-an. 1400-an ini bisa jadi lebih dari 1400 ya, karena saya sebut di situ 1400-an, bisa jadi 1401 dan selanjutnya. Kehancuran kerajaan Sriwijaya akibat dari serangan kerajaan Majapahit pada waktu itu. Namun ada salah satu keturunan atau pangeran kerajaan Sriwijaya yang selamat dan bisa melarikan diri dari serangan kerajaan Majapahit, bernama Pangeran Prameswara, yang akhirnya Prameswara ini membangun kerajaan baru, yaitu kerajaan Melayu, yang mana kerajaan Melayu ini melingkupi Kepulauan Melayu ya. Kepulauan Melayu ini saat ini menjadi 6 negara, diantaranya Indonesia sendiri, yaitu wilayah Sumatera ya, juga Malaysia itu sendiri, juga Filipina, Singapura, Brunei, dan Timor Leste. Jadi itu adalah kepulauan Melayu yang masih di bawah pengaruh kerajaan Melayu yang didirikan oleh Pangeran Prameswara antara tahun 1414 ya. Kemudian mulai aktif menjadi pemerintahan pada tahun 1459 yang dipimpin langsung oleh Pangeran Prameswara hingga 1477, kemudian digantikan oleh keturunannya. Kita kembali ke Pangeran Prameswara. Pangeran Prameswara membangun kerajaan Melayu yang melingkupi Kepulauan Melayu yang saya sebut tadi di awal ya. Setelah itu masuk pengaruh Islam ke Kepulauan Melayu, dan Pangeran Prameswara yang awalnya adalah pangeran kerajaan Hindu, yang tentunya beliau adalah juga orang Hindu.
lalu masuk Islam, dan beliau bergelar sebagai Sultan Iskandar Shah. Itu setelah masuk Islam, Sultan Iskandar Shah. Kemudian dari Palembang, pusat kerajaan dipindah ke wilayah Malaysia saat ini ya. Awalnya itu dari Malaysia Barat ya. Dari Malaysia Barat kemudian melebar ke Malaysia Timur. Itu kerajaan Sultan Iskandar Shah pertama, awal mula atau cikal bakal kerajaan Malaysia yang saat ini. Pada masa itu wilayah kepulauan Melayu itu tidak ada yang bernama Natuna dan tidak ada melingkupi Natuna. Itu sejak pertama kali kerajaan Melayu muncul. Kemudian masuk pada masa kerajaan Melayu diserang oleh Inggris, juga Portugis, sehingga mereka kalah dan wilayahnya mereka itu dijajah oleh Inggris atau dikuasai dan diduduki oleh kerajaan Inggris ya saudara. Sampai masa kemerdekaan dan menjadi negara Malaysia. Jadi Malaysia saat ini itu dahulu pada masa kerajaan Majapahit itu tidak ada ya. Mulai dihuni oleh masyarakat Majapahit pada zaman dahulu. Wilayah Malaysia saat ini itu ada penghuninya dan dibangun hunian-hunian untuk dihuni oleh masyarakat. Jadi kalau dipikir-pikir, sebelum Malaysia merdeka atau Malaysia masih dijajah oleh Inggris, Malaysia mengatakan bahwasanya mereka dan kita itu satu rumpun. Memang benar satu rumpun, karena awal mulanya wilayah Malaysia itu rame dari rakyat Majapahit. Artinya Malaysia itu mulai dihuni oleh manusia, tidak lepas dari perhatian Pulau Jawa ya, atau Indonesia saat ini. Jadi satu persatu masyarakat Pulau Jawa pindah ke wilayah Malaysia sekarang. Akhirnya penuh sampai sekarang ini ya. Kemudian pada masa berikutnya datanglah pedagang-pedagang dari Arab, dari Cina dan lain-lain. Sampai sekarang Malaysia sudah menjadi negara berdaulat. Namun mulai dulu sejak masa kerajaan Majapahit hingga terbentuknya kerajaan Malaysia dan negara Malaysia saat ini, itu tidak ada catatan tentang Pulau Natuna milik Malaysia atau masuk wilayah kedaulatan Malaysia, seperti yang diutarakan oleh salah satu ilmuwan sekaligus dosen universitas di Malaysia sana, yang mengatakan bahwasanya Pulau Natuna tidak lepas dari pengaruh Melayu. Dilihat lagi sejarahnya, bos. Belajar lagi sejarah, bos, agar Anda tahu bagaimana awal mula negara Anda dan di mana negara Anda. Jadi harap mempelajari sejarah secara dalam dan meneliti sejarah melalui data juga bukti sejarahnya agar tidak sembarangan klaim. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.